suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Tiap hari dia menghabiskan waktunya sendirian, karena Mbok Sarni tidak memiliki seorang anak. Sebenarnya dia ingin sekali mempunyai anak agar bisa membantunya bekerja. Pada suatu sore, pergilah Mbok Sarni ke hutan untuk mencari kayu, dan di tengah jalan Mbok Sarni bertemu dengan raksasa yang sangat besar sekali. Hei, mau kemana kamu? Hahaha. Kamu boleh lewat sebelum memberikan ke seorang anak untuk kamu santai. Setelah Mbok Sarni mengatakan bahwa dia tidak punya anak dan ingin sekali mempunyai anak, maka si raksasa memberinya biji mentimun. Raksasa itu berkata, Wahai yang tidak gila, ini aku beri kamu biji mentimun dan tanamlah di halaman rumahmu. Setelah jalan dulu, kamu akan mendapatkan seorang anak. Tapi ingat, setelah usia 5 tahun, serahkanlah untuk kepadaku. setelah 2 minggu, mentimun itu nampak berbuah sangat lebat dan ada salah satu mentimun yang cukup besar. Mbok Sarni kemudian mengambilnya dan setelah dibelah ternyata isinya adalah seorang bayi yang Setelah 2 minggu, mentimun itu nampak berbuah sangat lebat dan ada salah satu mentimun yang cukup besar. Mbok Sarni kemudian mengambilnya dan setelah dibelah ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Semakin hari Timun Mas semakin tumbuh besar dan Mbok Sarni sangat gembira sekali karena rumahnya tidak sepi lagi. Semua pekerjaannya bisa selesai dengan cepat karena bantuan Timun Mas. Akhirnya pada suatu hari datanglah si raksasa untuk menagih janjinya. Mbok Sarni sangat ketakutan dan tidak mau kehilangan Timun Mas. Kemudian Mbok Sarni berkata, si raksasa pun setuju dan meninggalkan rumah Mbok Sarni. Waktu 2 tahun bukanlah waktu yang lama, karena itu tiap hari Mbok Sarni mencari akal bagaimana caranya supaya anaknya tidak dibawa si raksasa. Hati Mbok Sarni sangat cemas sekali, dan akhirnya pada suatu malam Mbok Sarni bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia diberitahu agar Timun Mas menemui petapa di gunung. Pagi harinya Mbok Sarni menyuruh Timun Mas untuk segera menemui petapa itu. Setelah bertemu dengan petapa, Timun Mas kemudian bercerita tentang maksud kedatangannya. Sang petapa kemudian memberinya 4 buah bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Paginya raksasa datang lagi untuk menagih janji. Mana anak itu? Aku jadi tahan di nyatanya. Ya, raksasa saja mengambil anak itu lebih dari santai saja. Raksasa itu tidak mau menerima tawaran dari Mbok Sarni dan akhirnya marah besar. Mana anak itu? Mana Timun Mas? Teriak si raksasa. Karena tidak tega melihat Mbok Sarni menangis terus, maka Timun Mas keluar dari tempat sembunyinya. Hei raksasa, aku di sini. Tangkaplah aku jika kau bisa. Teriak Timun Mas. Raksasa pun mengejarnya dan Timun Mas mulai melemparkan kantong yang berisi mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun menjadi terhambat karena batang timun tersebut terus melilit tubuhnya. Tetapi akhirnya si raksasa berhasil bebas juga dan mulai mengejar Timun Mas lagi. Lalu Timun Mas menaburkan kantong kedua yang berisi jarum. Dalam sekejap tumbuhlah pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah karena tertancap bambu tersebut, si raksasa terus mengejar. Kemudian Timun Mas membuka bingkisan ketiga yang berisi garam. Seketika itu hutan pun menjadi lautan luas, tetapi lautan itu dengan mudah dilalui oleh si raksasa.
Yang terakhir, Timun Mas akhirnya menaburkan terasi. Seketika itu terbentuklah lautan lumpur yang mendidih dan si raksasa tercebur di dalamnya. Akhirnya raksasa pun mati. Timun Mas mengucapkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diselamatkan dari raksasa yang kejam. Akhirnya Timun Mas dan Mbok Sarni hidup bahagia dan damai.